Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Ya, kita sudah mendapatkan intuisi kenapa jika kita mempunyai suatu tekanan awal dikalikan volume awal dibagi dengan suhu awal ini sama dengan tekanan akhir dikalikan dengan volume akhir dan dibagi dengan suhu akhir juga ya. Jadi ini merupakan suatu kombinasi yang akan menghasilkan suatu nilai konstan, dan jika nilai molekul dari gas yang ada di dalam sini sama, maka hasil yang konstan ini akan selalu sama ya, sehingga jika kita lakukan suatu perubahan nilainya akan harus selalu konstan di sini. Jadi intinya persamaan ini akan berlaku jika molekulnya konstan. Tapi kita lihat di sini persamaan ini akan bergantung dengan energi kinetik ya, di mana energi kinetik ini dia berasosiasi dengan temperatur di sini. Maka dari itu sebelum kita lanjutkan lagi persamaan ini, kita lihat dulu atau kita klarifikasi dulu temperatur seperti apa yang masuk atau yang sesuai untuk persamaan seperti ini. Jadi kita punya banyak sekali cara untuk mengukur temperatur ya. Salah satunya dengan Fahrenheit, di mana pada Fahrenheit ini air mulai beku pada titik 32 derajat Fahrenheit ya, sedangkan kalau pada Celsius air mulai beku pada 0 derajat Celsius. Dan ketika air mulai menguap pada Celsius ini terjadi pada 100 derajat Celsius ya, baru air menguap di sini ya. Dan ini adalah salah satu cara untuk mengukur suhu dengan Celsius di sini. Kalau pada Fahrenheit sendiri air ini mulai mendidih pada titik 212 derajat Fahrenheit di sini. Jadi kadang orang mengukur suhu tubuh dengan Fahrenheit, kadang juga ada yang mengukur dengan Celsius di sini. Dan kita lihat di sini ya, karena kita memiliki banyak cara untuk mengukur suhu, pengukuran macam apa yang harus kita lakukan untuk rumus gas yang persamaan gas yang ada di sini ya. Misalkan kita lihat di sini ya, kita punya 1 derajat Celcius dan ini ada 100 derajat Celcius. Kita jelas banget ya kalau misalnya di sini 100 derajat Celcius ini 100 kali lebih besar daripada 1 derajat Celcius. Tapi apakah energi kinetik yang terjadi sama juga seperti ini? Apakah jika kita punya suhu yang seperti ini, apakah 100 derajat Celcius memiliki energi kinetik 100 kali lebih besar daripada 1 derajat Celcius? Itu kita belum tahu ya di sini ya. Karena pengukuran pada Celsius ini digantungkan pada pengukuran dari air ya. Dan di sini kita lihat ada satu titik di mana suatu titik suhu yang kita sebut dengan absolute 0, di mana pada titik ini terjadi 0 energi kinetik. Jadi di sini kita lihat kalau suhu ini sama dengan energi kinetik. Jadi suatu sistem ini dibagi dengan jumlah molekulnya di sini. Atau kita bisa bilang energi kinetik suhu ini merupakan energi kinetik per molekul. Dan di sini kita harus mencari suhu berapakah yang memiliki. Jadi di sini kita kalikan dengan sebuah konstanta tentunya ya. Jadi di sini untuk mencari pengukuran suhu mana yang cocok untuk persamaan yang kita punya di sini, kita harus mencari definisi suhu yang mengatakan kalau suhu ini sebagai energi konstanta yang dikalikan dengan energi kinetik per molekul di sini. Dan maka dari itu di sini kita punya suatu ukuran di mana di sini ada suatu titik absolute 0, dan absolute 0 ini terjadi pada 0 Kelvin. Yang dimaksud dengan absolute 0 ini adalah ketika energi kinetik yang terjadi pada sistem tersebut ini benar-benar 0 di sini. Jadi tidak terjadi energi kinetik, yang artinya suhu ini merupakan suhu absolute 0, berada pada suhu 0 Kelvin atau setara dengan 273 derajat Celcius di sini. Jadi pada titik ini tidak ada satu pergerakan pun sama sekali. Jadi energi kinetik kan disebabkan oleh terdapatnya pergerakan pada molekul atau atom ya. Jadi pada 0 Kelvin ini tidak terjadi pergerakan sama sekali, bahkan pada skala atom di sini.
Jadi 0 Kelvin ini sendiri belum bisa kita dapatkan lingkungannya. Tapi di sini kita bisa tahu ya kalau misalnya pada 0 Kelvin ini tidak terjadi pergerakan apapun walaupun pada skala atomik, sehingga untuk di sini satuan Kelvin ini merupakan satuan yang mendefinisikan suhu ini sebagai energi kinetik per molekul di sini. Maka dari itu untuk di sini 0 Kelvin ini sama dengan 273 derajat Celcius ya. Dimana kita punya 1 Kelvin ini kita jadikan ini memiliki, kita punya ya 1 Kelvin dibandingkan dengan 5 Kelvin, maka 5 Kelvin akan memiliki suhu 5 kali lipat daripada 1 Kelvin, dan ini juga akan sama dengan energi kinetik pada 5 Kelvin memiliki energi kinetik 5 kali lipat daripada 1 Kelvin di sini. Maka dari itu pada persamaan gas di sini kita gunakan satuan suhu ini sebagai satuan Kelvin. Jadi kita lakukan pengukuran suhu ini dengan Kelvin di sini. Karena Kelvin ini mendefinisikan suhu sebagai energi kinetik per molekul di sini, dan memang kalau misalnya di persamaan gas ini kita membicarakannya per molekul gas ya. Oke, jadi kalau misalnya kita mendapatkan suatu soal di mana soal ini menyatakan suhu dalam ukuran lain selain Kelvin, kita harus jadikan suhu ini ke dalam bentuk Kelvin dulu. Jadi kita langsung masuk dulu ke satu contoh soal. Disebutkan di sini kita punya gas di mana dia memiliki suhu sebesar 27 derajat Celcius pada kontainer tentunya. Jadi pada suatu kontainer suhunya tersebut sebesar 27 derajat Celcius dan tekanan di dalam kontainer tersebut adalah 1000 Pascal, atau Pascal ini sama dengan Newton per meter kuadrat ya. Dan di sini kita punya volumenya ini sebesar 30 meter kubik. Dan sebelumnya di video sebelumnya kita menyebutkan Pascal ini sebagai Newton per meter kubik ya, harusnya Newton per meter kuadrat di sini ya. Oke, sekarang apa yang terjadi jika kita memperkecil volume yang ada di volume dari kontainer ini menjadi 20 meter kubik, dan temperaturnya ini dinaikkan ya. Jadi temperatur kedua ini dinaikkan menjadi 50 derajat Celcius, dan kita harus hitung tekanannya di sini. Berapakah tekanan yang terjadi jika kita merubah lingkungan gas ini jadi seperti ini ya. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai suhunya ya. Satuan suhu yang kalau di soal ini kita diberikan dalam bentuk Celcius, dan kita harus mengkonversikan suhu ini ke dalam Kelvin terlebih dahulu. Dan kita tahu kalau 0 Kelvin ini sama dengan 273 derajat Celcius. Dan caranya untuk mengkonversi Celcius ke dalam Kelvin, misalkan X Kelvin ini sama dengan yang mudahnya aja. Jadi kita lihat ya, kalau kita punya 0 Kelvin ini sama dengan minus 273 Celcius. Maka dari itu 0 derajat Celcius ini sama dengan 273 Kelvin ya. Yang artinya 0 derajat Celcius ini berada 273 di atas 0 Kelvin. 0 derajat Celcius sama dengan di atas 273 0 Kelvin. Maka dari itu untuk mengkonversikan Celsius ini ke dalam Kelvin, kita langsung tambahkan aja 273 ya. Jadi 273 ditambahkan 27 derajat sama dengan 300 Kelvin, sama halnya dengan yang di bawah ini 50 ditambahkan 273 ini sama dengan 323 Kelvin. 323 Kelvin, dan kita sudah punya bentuk suhu yang sesuai ya untuk persamaan yang kita punya di sini. Jadi kita langsung aja hitung tekanan yang kita punya di sini adalah 1000 dikalikan dengan yang di sini adalah 30 dibagi dengan 300 Kelvin, ini sama dengan tekanan yang kita cari dikalikan dengan volumenya yaitu 20 ya di sini ya. Lalu dibagi dengan temperaturnya yaitu 323. Ya, kita bisa hilangkan di sini ya nolnya, kita bagi 1000 menjadi 300, nolnya hilang, dan ini juga habis dengan ini, maka kita tinggal sisa di sini dengan 100. Maka kita punya di sini ya
Ya, di sisi kiri ini akan menjadi 100 tentunya. Oke. Maka dari itu kita akan punya 100 ini sama dengan P2 dikalikan 20 dibagi dengan 323. Atau kita bisa hitung juga, langsung aja pakai kalkulator. Kita punya 323 dikali dengan 100 dibagi dengan 20. Ini akan sama dengan 1615 Pascal. Jadi tekanan baru kita akan menjadi 1615 Pascal. Ya, kita sudah menyelesaikan persamaan kita di sini ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.